Oke teman-teman, nah jadi kegiatan hari ini saya mau main sama burung peliharaan saya yang jinak ini. Nah jadi memang burung jinak ini yaitu burung perenjak ya. Nah jadi burung perenjak ini saya mau main karena memang ini buat mempererat tali persaudaraan saya sama burung, biar burungnya itu tambah jinak teman ya. Nah karena ini siang apa pagi teman ya, karena memang ini jam setengah 11. Nah jadi seperti itu teman, menjelang siang, pagi menjelang siang lah teman. Nah itu saya mau kasih ulat kandang dulu karena memang tadi belum saya kasih teman ya. Nah jadi burung itu nagih. Jadi ketika saya pulang kerja, dia tuh ngeliatin saya dari bawah ya. Jadi gelabakan gitu teman ya, karena pengen makan ulat kandang. Ya walaupun sudah ngepur teman ya, udah ngepur, tapi nama juga burung seperti ini. Nah jadi memang makanan utamanya itu serangga, yaitu kroto, ulat kandang, ulat Hongkong ataupun jangkrik teman ya. Nah jadi makanan utamanya tetap saya kasih ulat kandang karena memang ulat kandang itu kecil ya, jadi mudah buat ditelan teman. Jadi saya pernah waktu itu beli ulat Hongkong tapi malah tidak dimakan ya, karena itu malah pernah itu dibuang karena memang terlalu besar ya untuk burung perenjak. Nah kalau ulat Hongkong itu paling bagus buat burung kutilang. Nah jadi saya seneng banget burungnya itu anteng banget ya teman, anteng dan jinak seperti ini ya. Jadi seperti ini teman tuh, jadi setiap hari saya lakukan seperti ini biar burung itu semakin jinak teman ya. Nah jadi saya tidak kendor karena memang harus saya lakukan seperti ini. Nah kalau memang saya tidak lakukan seperti ini, jadi saya tidak interaksi dan tidak main seperti ini ataupun saya pegang seperti ini, nanti suatu hari ini burung pasti giras lagi ataupun asing lagi teman ya, tidak jinak seperti ini. Nah kemarin awal-awal ini burung tidak mau nangkring di tangan saya teman ya, jadi takut. Jadi ketika ngambil ulat kandang pasti langsung terbang. Nah tapi kalau sekarang itu bisa nangkring lebih lama di tangan saya. Jadi makanya itulah pentingnya buat interaksi sama burung. Nah ini cepet lihat teman, tuh kan itu langsung menyambar ya teman. Jadi sesuai instruksi saya langsung nyambar itu burung untuk mengambil ulat kandangnya. Nah jadi seperti itu teman. Nah jadi memang burung perenjak ini memang paling suka sama ulat kandang. Jadi walaupun tidak ada ulat kandang pasti burung itu keluar ya, seakan-akan saya itu mau ngasih ulat kandang, jadi tetap keluar pengennya makan teman ya. Nah ini saya kasih setengah cepuk teman ya. Nah jadi setiap hari itu saya kasih setengah cepuk untuk pagi teman ya, untuk pagi dan untuk sore. Nah sore itu paling dikit teman ya, lebih dikit. Nah untuk pagi itu biasanya saya, tapi kalau pagi itu saya kasih banyak, itu biasanya sore enggak teman ya. Jadi biar makan pur teman ya. Nah teman tuh, jadi saking laparnya dia tuh makan ulat kandang ini dengan lahap ya, tanpa memikirkan di luar lagi lah. Dia tuh tidak mikirkan mau terbang kemana, mau terbang ke sini. Nah jadi seperti itu teman. Nah ini saya lagi arahin buat masuk kandang ya, buat masuk kandang. Jadi gampang banget. Nah ini buat ngarahinnya paling gampang. Burung ini kalau ketika lapar teman ya, kalau ketika lapar itu paling gampang banget itu buat kita ajak main ataupun interaksi seperti ini. Karena memang burung-burung seperti ini itu harus kita ajak interaksi terus ya. Nah jadi seperti ini teman. Nah ini memang paling setiap hari saya pancing-pancing seperti ini teman ya. Nah jadi tidak ada kegiatan saya ajak main di lantai. Tuh dia sampai ke lantai teman ya, nyari ulat kandangnya teman tuh. Wih mantep lah pokoknya mah. Oke teman-teman ya, pokoknya lebih lanjutnya nanti pokoknya teman selalu support saya agar saya terus semangat bikin konten tentang burung. Nah jadi pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah ini teman tuh ya. Nah jadi kemarin tuh banyak banget teman-teman yang berkomentar teman ya, berkomentar tentang jenis kelamin burung ini. Nah jadi yang pasti ini sekarang betina teman ya, betina, karena memang banyak banget teman-teman yang nyaranin buat ngecek bulu hitam di lehernya itu hitam atau tidak. Kalau jantan itu hitam teman katanya. Nah untuk betina itu putih, dan saya lihat itu di leher, bulu lehernya itu ternyata putih teman ya. Nah itu menandakan ciri-ciri betina. Nah jadi memang seperti itu. Nah waktu itu saya sempatkan buat ke kios teman ya, buat ngecek. Ternyata memang untuk yang jantan itu abu-abu teman ya, bukan hitam ya, jadi abu-abu seperti itu. Nah jadi untuk yang betina itu lebih ke putih. Nah jadi memang perenjak saya itu
betina ya. Nah, dan juga ada yang komen katanya burung penjak betina itu cepet jinak ya. Nah, saya juga dulu pernah ngombyok itu dapatnya betina teman, tapi tidak jinak ya. Nah, jadi menurut saya masalah jinak itu tergantung dari karakter burung teman. Ada yang bisa jinak, ada yang tidak teman ya. Nah, jadi tidak semua burung itu bisa dijinakkan walaupun satu jenis. Karena dulu juga saya pernah itu beli dengan kondisi burungnya itu teman ya, kondisinya betina teman, tapi tidak jinak ya, tidak jinak, dan itu susah banget buat dijinakin ya. Maka dari itu menurut saya tidak semua burung bisa dijinakin ya. Jadi tergantung karakter burung masing-masing. Nah, jadi seperti itu teman. Nah, jadi ini saya lagi santai teman ya, lagi santai sambil saya mau main sama burung lovebird saya teman. Nah, jadi dulu awal-awal saya punya lovebird, memang saya sering banget main sama burung lovebird saya ini. Karena memang burung lovebird ini yang paling jinak. Karena waktu itu saya belinya ombyokan temen ya, bukan ombyokan, saya beli dari lolohan ya, dari lolohan. Nah, untuk burung penjak ini saya ngombyok ya. Jadi sekitar waktu hampir 5 bulan teman, hampir 6 bulan ya. Jadi 6 bulan baru saya ngombyok burung penjak ini. Nah, untuk lovebird ini memang waktu itu saya belinya lolohan, makanya jinak teman ya. Nah, tapi karena sekarang itu gigitannya udah lumayan sakit teman ya, gigi sakit ya, walaupun jinak ya teman tuh, itu tetap pengen terbang main dekat saya teman. Cuma ya itu teman, gigitannya itu yang saya tidak suka ya. Jadi gigitannya itu cukup lumayan sakit. Nah, maka dari itu saya tuh sekarang jarang banget main sama si Molly ya, sekali karena memang saya takut ataupun menghindari gigitannya. Nah, tapi tidak sama sekali saya tidak main teman ya. Nah, jadi seminggu itu biasanya tetap saya main 4-5 hari. Nah, jadi seperti setiap harinya ada sebenarnya buat interaksi biar burung lovebird saya itu tetap jinak ya. Nah, kalau memang tidak saya interaksi sama sekali, nanti takutnya burung itu tidak jinak. Nah, jadi saking laparnya ini burung sampai pengen makan dicepuk tempat saya naruh ulet kandang temen ya, tuh burung penjaknya saking laparnya itu temen ya. Nah, jadi ini seperti ini, dia pengen menghabiskan satu cepuk besar ini, isinya ulet kandang semua ya, tuh saking rakusnya itu. Nah, jadi ketika dia lapar itu pasti langsung terbang ke cepuk makan. Nah, jadi mungkin planning saya itu ketika pulang kampung pengen banget itu bikin aviari teman ya. Nah, bikin aviari yang dalamnya itu isi burung yang jinak-jinak ya, kayaknya seru banget ya. Nah, itu bagus banget, kayaknya seru banget juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau si Molly itu lovebird saya itu ya teman-teman tahu lah, itu pasti selalu nempel di atas kepala saya. Nah, tapi fokus ke burung penjak saya teman tuh ya. Nah, ini nanti kalau ketika udah kenyang saya kasih satu cepuk besar ulet kandang. Nah, nanti ketika udah kenyang pasti langsung terbang ya, langsung terbang. Nah, jadi saya kalau lagi santai ya menikmatinya seperti ini teman, duduk depan dan sambil main burung. Nah, mungkin bagi kicau mania coba komen sama seperti saya atau tidak ya. Nah, jadi tidak semua burung itu bisa dijinakkan ya, tapi kalau burung itu jinak itu jadi poin plus juga buat saya teman, ataupun buat kita semua yang merawatnya ya. Nah, jadi biar tambah semangat, biar kita tuh ada mainan ataupun hiburan ya. Karena hiburan laki-laki itu dari hobinya teman ya. Nah, ada yang hobi mancing ya, itu paling senang ya ketika dapat ikat besar, ataupun hobi burung bunyi ataupun burung jinak, itu jadi poin plus buat kita sendiri teman. Nah, jadi seperti ini temen ya, lagi nyantai sambil duduk sambil rokokan temen ya, sambil menikmati dan bermain sama burung peliharaan. Nah, itu si Molly mungkin lihat temennya lihat temennya burung penjak itu kok makan apa ini, cuma memang si Molly ya rasa keponya tinggi temen ya, pengen loncat, cuma yang takut mungkin dia tidak berani karena memang lihat burung penjak itu lagi makan. Nah, karena juga dia bukan makanannya ya, mungkin kalau makanannya langsung terbang temennya. Tuh, jadi anteng banget ya, anteng sambil menikmati makan. Jadi
burung perenjak ini kalau makan ulat kandang itu cukup banyak banget ya, cukup banyak banget, bisa sampai setengah cepuk gitu. Setengah cepuk tidak nyampe lama temen ya, mungkin sekitar ya kurang lebih 10 menitan itu habis ya. Jadi seperti itu dimakan. Jadi memang dia tuh paling suka banget sama ulat kandang lah menurut saya, ulat kandang, karena ulat Hongkong itu terlalu besar ya, terlalu besar dan susah buat ditelan. Jadi dia lebih memilih ulat kandang seperti ini ataupun kroto. Kroto juga itu menurut saya belum terlalu suka temen ya, karena waktu di kios itu di Om Yokannya itu sama pemilik kiosnya itu sering dikasih setiap harinya ulat kandang ya, karena memang ulat kandang paling bagus buat burung-burung yang belum ngepur ya. Nah itu jadi dicampurkan, apalagi untuk burung-burung kecil seperti ini, burung-burung bucil ya, burung perenjak ataupun burung ciblek ya, burung-burung lain teman, ciwa seperti itu ya. Jadi kalau di kios itu pasti pemiliknya ngasihnya ulat kandang, bukan ulat Hongkong. Kalau ulat Hongkong gitu pasti untuk burung besar ya, seperti terucuk, kutilang, ataupun burung-burung kacer. Nah jadi kayaknya dia udah mulai kenyang temen ya, udah mulai kenyang tuh temen, dia udah mulai kenyang. Nah dia bingung nyari pintu masuknya temen ya, nyari pintu masuknya tidak kelihatan tuh, malah terbang. Itu terbang ke dalam ya, dalam ruangan. Nah itu tidak bakal pergi jauh teman ya, yaitu karena tadi bingung. Nah ketika mau masuk kandang teman ya, ketika mau masuk kandang malah tidak menemukan pintunya buat dia masuk ya, jadi terbang ke dalam. Untungnya tidak terbang ke jalan teman ya, takutnya kalau di jalan itu banyak banget kucing. Nah jadi burung-burung seperti ini harus kita perhatikan teman ya, itu dari predator kucing ataupun tikus. Nah jadi walaupun dia terbang bebas keluar, takutnya ada kucing, itu doang sih yang selalu saya antisipasi. Nah ketika mengeluarkan burung peliharaan saya yang jinak ini, nah walaupun jinak, nah tetap dalam pengawasan teman ya, kecuali dalam aviari. Nah dalam aviari itu pasti aman banget, tapi kalau dalam alam bebas, nah seperti ini itu paling bahaya banget, yaitu predatornya kucing, tikus. Nah seperti itulah teman. Nah jadi tadi saya lihat dia malah masuk ke dalam ruangan teman ya, ke dalam ruangan. Nah nanti bakal saya ambil temennya, saya ambil. Nah ini, dan dia tuh saya lihat, saya pantau, bingung ya, karena nyari kandangnya temennya, nyari kandangnya. Nah ini kandangnya saya pancing, taruh di luar ya, taruh di bawah, biar burung perenjaknya itu tahu temen ya, biar tahu nanti tinggal masuk. Nah nanti bakal saya ambil temen ya, nanti sekarang saya ambil sambil mau penutupan video ini temen. Nah jadi ya setiap harinya saya seperti ini temen, menikmati hidup dengan melihara burung dan menikmati hobi juga temen ya. Nah kalau sudah seperti ini kan kita tenang juga temen, kita enjoy. Pulang kerja tidak ada kegiatan ya, kita seperti ini main sama burung-burung dan memperlihat perkembangannya, mantau-mantau temen ya. Nah ini burungnya udah saya ambil, udah saya masukkan temen ya. Nah malah si Molly ikut turun temen ya, ikut turun terbang ke bawah ya. Nah ini tadi memang saya tangkap temen ya, saya tangkap karena memang dia malah terbang ataupun bingung buat nyari kandangnya ya. Saya pancing, saya taruh kandang di sebelah, baru mau masuk ataupun nangkring di atas kandang. Nah ini udah saya pegang dan saya masukkan. Nah jadi seperti inilah teman kegiatan saya sehari-hari teman ya, ketika habis pulang kerja. Jadi saya selalu main ataupun berinteraksi sama burung-burung peliharaan saya yang jinak-jinak ini. Nah mungkin bagi teman-teman yang sama, coba komen di bawah apakah perawatannya sama seperti ini. Nah mungkin bagi teman yang burung peliharaannya jinak, coba juga komen burung apa yang jinak yang teman-teman mungkin pelihara di rumah. Nah kalau saya cuma 2 ekor ini teman ya, dari 7 ekor itu yang jinak cuma 2 ekor ini, dari itu perenjak sama burung labet. Nah jadi seperti itu. Yuk semangat. Mungkin bagi teman yang burungnya belum jinak, itu semoga burungnya cepat jinak ya. Nah walaupun tidak jinak juga tidak apa-apa, yang penting burung itu bunyi yang kita nilai. Kalau masalah jinak itu ya bonus lah teman ya. Nah karena awal juga saya beli ngombyok burung perenjak ini memang tidak jinak teman ya. Nah karena memang dengan berjalan waktu alhamdulillah burung ini jinak. Nah oke teman-teman, jadi panjang lebar saya cerita-cerita ataupun ngobrol sama temen. Oke cukup sampai di sini ya. Pokoknya teman jangan lupa subscribe dan komen ya, biar saya terus semangat bikin konten tentang burung dan alam. Oke terima kasih.